Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk adik-adikku yang saat ini kelas 5 sekolah dasar, kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-10, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya dengan tema kisah teladan Luqman. Dan subtema kita kali ini adalah tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Sebelum kakak melanjutkan videonya, terlebih dahulu kakak mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itulah adik-adik, kita harus selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Sekarang silakan disimak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya bukan hanya sekedar pesan, akan tetapi nasihat tentang akidah dan akhlak yang menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya. Dan pendidikan itulah yang menyelamatkan anak-anaknya ketika siapapun tidak dapat menolongnya selain pertolongan Allah. Karena Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Inilah nasihat Luqman. Yang pertama nasihatnya adalah jangan menyekutukan Allah. Mari kita baca bersama-sama surat Luqman ayat ke-13 ini. Ini adalah tentang nasihat jangan menyekutukan Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dari ayat ini dapat diartikan menyekutukan itu artinya apa? Menyerupakan sesuatu dengan Allah. Contohnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah-sembah, terus menjadikan kayu besar, pohon-pohon besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Itu merupakan perbuatan menyekutukan Allah. Nah, perbuatan menyekutukan Allah itu disebut syirik. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Jadi perbuatannya namanya syirik, sedangkan orangnya yang melakukan, apabila melakukan syirik itu tadi, maka orangnya dinamakan musyrik. Dari ayat tadi juga kelihatan bahwa pada saat menasihati anaknya, Luqman memulai dengan panggilan yang halus, lembut, dan panggilan yang menyentuh. Jadi ketika menasihati anaknya, Luqman itu menyebutkan dengan ya bunayya, wahai anakku. Ketika memberikan nasihat itu harus dengan panggilan yang menyenangkan atau yang menyentuh hati. Nah, mengapa kok harus tidak menyekutukan Allah? Karena Allah lah yang hanya berhak untuk dimintai pertolongan. Jadi tidak minta kepada matahari, tidak minta kepada batu, apalagi pohon-pohon besar, apalagi patung-patung, itu enggak boleh. Kenapa? Karena hanya Allah lah tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan. Seperti di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nasihat Luqman yang berikutnya yakni jangan angkuh dan jangan sombong. Kita baca lagi
Surah Luqman ayat ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari ayat ini menunjukkan ada ciri-ciri orang yang sombong. Nah, ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surah Luqman ayat ke-18 adalah memalingkan mukamu dari manusia, itu yang pertama. Contohnya ketika kita ketemu dengan teman-teman kita itu jangan memalingkan muka, apalagi sambil dengan wajah sinis memalingkan muka gitu. Tidak boleh berpaling. Yang kedua tanda-tandanya adalah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Berjalan gitu sambil membusungkan dada, itu pun juga tidak bagus. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Yang ketiga adalah membanggakan diri sendiri. Ini kalau enggak pekerjaanku enggak bisa. Ini adalah hasil kerja kerasku tanpa melibatkan Allah. Itu salah besar. Itu tandanya orang yang sombong. Kalau ada orang yang membanggakan dirinya sendiri, itu adalah sikap yang angkuh atau sikap yang sombong. 3 ciri tadi, jika ada orang yang seperti itu, salah satu dari 3 ciri yang disebutkan di dalam surah Luqman, maka orang itu termasuk ciri orang yang angkuh dan sombong. Itu nasihat Luqman yang kedua. Nasihat Luqman yang berikutnya adalah hendaklah berbuat kebaikan. Kebaikan atau kebajikan sama saja. Kita baca surah Luqman ayat ke-17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nasihat yang ketiga ini menyimpan banyak sekali nasihat kebaikan. Nah, yang pertama dari ayat itu tadi yakni mendirikan sholat. Dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi sholat wajib, sholat sunnah juga. Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Yang membedakan orang muslim dengan orang non muslim itu ya sholatnya. Apakah kita pernah melihat orang non muslim sholat? Tidak. Karena sholat itu hanya ada di agama Islam. Di agama yang selain Islam tidak ada. Itu nasihat kebaikan yang pertama dari Luqman kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf. Selain melakukan kebaikan juga mengajak kepada kebaikan. Ajakannya apa saja? Rajin beribadah dan berdoa. Adik-adik semuanya sudah beribadah, salat 5 waktu, berdoa minta pada Allah, sudah ya? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kita menghormati kalau kita mau berangkat ke sekolah pamitan sama kedua orang tua. Disuruh apapun oleh orang tua, asalkan itu baik, kita harus patuh, wajib untuk patuh kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tualah yang melahirkan kita. Kita ini dari mulai bayi sampai sebesar sekarang ini, itu karena peran orang tua yang begitu besar. Berikutnya adalah hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Ketika datang ke sekolah, cium tangan,
berkata yang santun, berkata yang sopan, tingkah laku yang menyenangkan. Dan contoh yang patuh adalah ketika Bapak Ibu guru menyuruh untuk melakukan sesuatu di sekolah, kita juga harus patuh. Ayo si Adi, maju ke depan. Ini kerjakan di papan tulis. Kita kerjakan. Karena kita sebagai siswa harus patuh kepada Bapak dan Ibu guru. Kemudian rajin mengaji. Nah, aktivitasnya adik-adik biasanya kalau sore adalah mengaji. Saya yakin adik-adik juga mengaji di madrasah diniyah atau di masjid, di musola. Biasanya ada kelas-kelas untuk mengaji. Itu kita harus ikut untuk memperdalam, membaca Al-Quran dan memperdalam lagi ilmu-ilmu agama Islam. Rajin belajar, baik itu di rumah maupun di sekolah. Berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Nah, kalau kita berangkat ke sekolah harus tepat waktu. Masuk jam 7 ya kita harus masuk minimal sebelum jam 7. Kita harus sudah datang di sekolah. Jangan masuknya jam 7, sampai berangkat dari rumah jam 7 akhirnya nyampe sekolah telat. Telat 5 menit. Itu pun namanya juga telat, tidak tepat waktu. Dan selalu bersih. Ketika kita berangkat ke sekolah harus tampil secantik atau sengganteng mungkin. Nah, berkaca dulu, pakaian harus bersih, badannya bersih, wangi. Berikutnya adalah bertutur kata santun. Ketika bergaul dengan teman-teman, gunakan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Jangan saling ejek, apalagi sampai bertengkar. Itulah nasihat kebaikan, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Teman-temannya kita ajak untuk bertutur kata yang santun. Kalau ada yang berkata yang kotor, kita tegur. Hei, kamu jangan bicara kotor, itu enggak baik. Nah, kita tegur seperti itu namanya mengajak kepada kebaikan. Yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Kalau diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kita harus mengerjakannya tepat waktu. Nah, itu perlu diingat. PR untuk besok harus dikumpulkan, maka malam ini harus dikerjakan untuk besok bisa dikumpulkan. Yang berikutnya tentang berbuat kebaikan ini adalah menghindari dari perbuatan buruk atau mencegah perbuatan buruk. Namanya nahi mungkar, mencegahnya. Perbuatan buruk apa saja? Syirik, menyekutukan Allah, nggak boleh. Membenci kedua orang tua, orang tua kok dibenci, nggak boleh. Membenci bapak ibu guru. Bapak ibu guru ini adalah yang memberikan atau yang mentransfer ilmu kepada kita semua. Jangan sampai kita benci. Yang keempat, berkelahi dengan teman, nggak boleh. Harus rukun dengan temannya. Yang kelima, mencuri, apalagi mencuri, mengambil yang bukan haknya itu nggak boleh. Dan yang keenam adalah berkata kasar dan kotor, nggak boleh kita kasar, nggak boleh kita ngomong yang kotor-kotor. Itu harus kita hindari. Nasihat berbuat kebaikan yang keempat adalah sabar. Sabar di sini adalah sabar ketika mengerjakan sesuatu yang baik dan sabar menghindari perbuatan yang buruk. Itu harus sabar. Jadi sabar ketika melakukan kebaikan, ketika kita mengajak kepada teman kita untuk melakukan hal-hal yang baik, itu memang biasanya butuh perjuangan. Ada orang diajak berangkat pagi nggak mau, itu tiap hari kita ajak terus, butuh kesabaran. Menghindari perbuatan buruk. Ada temannya punya mainan bagus sekali, kita mau ngambil, nggak boleh. Itu harus butuh kesabaran. Sabar, itu nggak boleh diambil. Itu pun bukan milik kita. Itulah kesabaran. Nasihat dari berbuat kebaikan ini. Nah, demikianlah adik-adik untuk tugasnya hari ini ada 3 soal. Yang pertama adalah apa saja nasihat Luqman kepada putranya. Yang kedua, mengapa kita dilarang menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, ceritakan secara singkat tentang Luqman.
Itulah untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini cukup bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, kakak sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirnya, tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.